Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Iya, saya sebenarnya juga berterima kasih karena kedatangan Pak Dokter. Kasus kematian bayi dan anak-anak di desa ini itu benar-benar menyedihkan, Pak. Mungkin karena kurangnya sosialisasi soal kesehatan. Pak Dokter mungkin bisa menebak kalau warga saya tuh pada ndablek dan remeh soal penyakit. Ya Pak Dokter tahulah gimana kakunya orang desa kalau dikasih tahu. Lebih percaya Mbah Buyutnya ketimbang tenaga medis. Terang Pak Hartono. Sederet penjelasan itu Saka tahu persis bagaimana sulitnya untuk meyakinkan masyarakat dengan pola pikir primitif pada canggihnya teknologi. Mereka lebih percaya dengan hal yang di luar nalar ketimbang yang jelas-jelas sudah masuk ke dalam logika. Meski tidak semua orang desa begitu sih. Musyawarah itu masih berlanjut, bahkan setelah beberapa cangkir minuman telah tersimpan di atas meja. Ruang tamu itu telah terpasang kipas angin berdiri di sudut ruangan. Tapi janggalnya, Indira tak merasakan sejuk anginnya sama sekali. Yang ada hawa panas perlahan merambati permukaan kulitnya. Dan hanya Indira yang merasakan hal itu. Assalamualaikum. Ucapan salam terdengar dari luar rumah kala perbincangan ringan itu masih berlangsung. Seorang gadis bersurai panjang dengan raut wajah kalem menyapa Indira dan orang-orang yang tengah berkumpul di ruang tamu itu. Kemeja berwarna putih tulang dengan renda di bagian pinggir kancing serta rok hitam yang panjangnya hanya sampai sebatas lutut. Tas lempang kecil berwarna coklat yang tersampir di pundak kanannya menjadi pelengkap penampilan gadis itu saat ini. Sederhana dan cantik. Waalaikumsalam, jawab seluruhnya serentak. Udah pulang, Dok? Bu Hartono mendekat pada gadis itu. Masih dengan raut wajah yang sama, gadis itu mengangguk pelan. Oh iya, sini-sini, Bapak mau kenalin kamu sama Pak Dokter dan istrinya. Pinta Pak Hartono agar putrinya itu mendekat dan turut serta mendaratkan pantat di sofa. Tapi tiba-tiba mata gadis itu membelalak lebar untuk beberapa detik. Saliva seperti terasa sulit untuk ia telan. Dua tangannya yang menggantung di sisi kanan dan kiri tubuhnya mendadak bergetar. Bahkan oksigen seperti diraup habis-habisan agar ia kesulitan untuk bernafas. Hanggini, ayo duduk sini. Bu Hartono yang sudah terlebih dahulu menempelkan diri di sofa pun menatap putrinya sedikit heran. Ya, iya Hanggini. Dengan kaku membuang pandangan ke arah lain. Kala sepasang mata tajam itu melotot ke arahnya. Hanya beberapa detik, seperti penanda bahwa ia tidak boleh macam-macam. Iya Bu. Nah Pak Dokter, ini putri saya. Putri satu-satunya. Namanya Hanggini. Tapi orang-orang di sini biasa panggil dia Hanggi. Ayo nak, salim sama Pak Dokter dan istrinya. Pak Hartono bertutur. Selanjutnya Hanggini mendekat dan mengulurkan tangannya pada Saka juga Indira secara bergiliran. Anaknya cantik Pak. Indira memuji kala dua manik mereka bertemu, mengumbar senyum pada gadis yang usianya lebih muda darinya itu. Senyum itu Hanggini balas dengan hal serupa. Namun fokusnya masih sedikit teralih pada sosok yang berdiri tepat di belakang Indira. Menatapnya dingin, bahkan rasanya mampu membuat ia menggigil dalam sekejap. Saya sudah siapkan rumah untuk Bapak dan Ibu selama tinggal di sini, dan baru tadi pagi selesai dibersihkan. Rumahnya sih tidak besar, tapi semoga betah. Pak Hartono berujar. Terima kasih banyak loh Pak, Bu, kami jadi ngerepotin. Balas Saka mengulas senyum tidak enak.
Bu Hartono mengibaskan tangannya pelan. Oh alah, ndak ngerepotin kok. Kita malah seneng ya Pak. Iya Bu, Hanggi, kamu bisa anterin mereka ke rumah yang Bapak maksud. Pinta Pak Hartono menatap putrinya yang masih bungkam, memperhatikan sosok tak kasat mata yang hadir di antara mereka. Gi, ulang Pak Hartono. Gadis itu terkesiap. Iya Pak, bisa kok, mau diantar sekarang. Ya sekarang, biar mereka bisa istirahat, jawab Pak Hartono yang mulai bangkit dari duduknya. Kelima raga itu bergerak keluar dari rumah. Bersamaan dengan itu, sebuah mobil hitam muncul, lantas berhenti persis di samping mobil milik Saka. Loh, gumam Saka ketika mendapati rekannya, Susan, dan kelima perawat keluar dari mobil tersebut. Ekspresi ramah yang sedari tadi terpatri pada wajah Indira mendadak hilang. Wanita dengan tubuh semampai itu menjadi alasannya. Ia membuang wajahnya, menatap ke arah lain. Kalian baru nyampe atau memang mampir ke puskesmas dulu? Tanya Saka. Baru nyampe tadi tapi nyasar, jawab Susan, dan begitu melihat fitur Pak Hartono beserta istrinya, wanita itu buru-buru bersalaman. Nyasar kemana toh Bu Dokter? Tanya Bu Hartono setelah menyalami semua tamunya yang baru datang. Makam. Loh, kok bisa? Pak Hartono menyauti. Susan tersenyum tipis, kedua bahunya terangkat. Gak tahu Pak, tadi nanya jalan sama orang, dan perasaan kita udah bener ngikutin arah-arahnya. Lah kok malah mampir masuk ke makam? Kalau gitu mari masuk, Bu Dokter dan mbak-mbak susternya, kita ngobrol di dalam. Tawar Pak Hartono mempersilahkan mereka masuk. Sementara Saka dan Indira dengan diantar Hanggini pergi meninggalkan rumah besar milik Pak Hartono. Meremas jari-jari tangannya, Hanggini gemetaran karena sosok di sampingnya. Ia tidak tahu persis mengapa sosok itu tidak mau pergi dan terus mengikuti mereka. Sebetulnya rupa yang sosok itu miliki tidak terlalu seram. Bahkan wajah dan tubuhnya bersih dari noda luka ataupun darah, seperti hantu kebanyakan yang penampilannya mengerikan. Hanya saja tatapan tajam dan ekspresi dingin milik sosok itu yang hingga kini menyebabkan Hanggini hanya bungkam di tempat. Hanggi, kamu kok diem aja? Suara Indira sukses menyentak gadis yang masih bersekolah menengah atas itu. Mereka saat ini dalam perjalanan menuju rumah yang akan Saka dan Indira tempati. Di jok depan ada Saka dan Indira, lalu di jok tengah ada Hanggini, juga sosok itu. Hanya tersenyum yang mampu Hanggini tunjukkan. Sejujurnya ia memang gadis yang tak banyak bicara. Pohon beringin itu belok kiri ya? Saka bersuara. Iya Pak, belok kiri. Dan mobil berbelok ke arah yang sesuai ditunjukkan oleh Hanggini. Tak lama mereka tiba di sebuah rumah yang halamannya cukup luas, tanpa ada pagar yang membatasinya. Udah sampai Pak, Bu, mari saya antar. Suara Hanggini begitu mereka keluar dari mobil milik Saka. Di sekitar rumah itu hampir tidak ada pepohonan, hanya tanaman-tanaman hias biasa. Keadaannya juga bersih, meskipun rumah itu bisa digolongkan rumah tua. Biasanya kalau ada tamu memang dipersilahkan untuk menginap di sini. Terang Hanggini mengeluarkan sesuatu dari saku roknya yang ternyata adalah kunci rumah. Pintu terbuka, tapi Hanggini tak terburu-buru untuk masuk. Menatap sekitar sejenak lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mungkin sebagian dari orang mereka tak lazim mengucapkan salam, padahal tidak ada siapapun di dalam rumah. Tapi ketahuilah bahwa setiap bangunan, baik yang masih dihuni ataupun tidak, pasti ada penunggunya. Mata Saka berkeliling menatap setiap sudut ruangan, juga perabotan yang mengisi ruangan tersebut. Ini terlihat seperti keadaan rumah di dalam game Pamali yang pernah dimainkan oleh adiknya. Lagi-lagi Indira merasa Hawa tak bersahabat. Ia tidak terlalu paham sebetulnya dirinya ini kenapa.
Sejak menapakkan kaki di desa ini, hawa tak enak selalu ia rasakan. Sementara Saka mengamati ruangan demi ruangan, Indira yang melihat-lihat perabotan rumah. Hanggini menatap punggung kecil milik Indira yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Sosok itu, manik Hanggini membola dan ia baru menyadari bahwa sosok itu memang mengikuti Indira. Benar, pantas saja ia merasakan energi yang berbeda dari wanita itu. Ia melihat seberkas cahaya menyelimuti tiap-tiap inci tubuh wanita itu. Apa wanita yang bernama Indira itu memiliki sejenis pegangan? Hanggi, makasih banyak ya sekali lagi. Rumahnya ini bersih dan terlihat nyaman. Kami pasti betah. Saka tampak yakin. Ya, karena pria itu tidak merasakan apapun. Hanggini tersenyum mengiyakan kalimat milik Saka yang baru saja dilontarkan padanya. Sama-sama Pak Dokter. Kamu pulanglah, saya antar ya. Tawar Saka. Sebetulnya jarak antara rumah tua itu dan rumah Pak Hartono tak jauh, kira-kira 100 meter. Hanggini menggeleng pelan. Saya mau ke rumah teman dulu Pak, selisih beberapa rumah dari sini. Kalau begitu saya pamit dan ini kuncinya Pak. Gadis itu memindah alihkan kunci tembaga itu ke tangan Saka. Ia sudah berbalik dan siap untuk melangkah. Namun ia teringat satu hal. Pak Saka dan Bu Indira, tolong jangan pergi ke belakang. Cukup sampai dapur dan jangan buka pintu belakang rumah ini ya. Hanggini berbalik ke arah Saka dan Indira. Tentu saja ada rasa aneh yang menggelayut di antara mereka berdua. Peringatan itu membuat keduanya saling pandang, ingin bertanya kenapa, tapi langkah Hanggini sudah terlanjur membawa gadis itu pergi. Emang kenapa ya Mas? Di belakang rumah ada apanya? Saka menggelengkan kepalanya pelan. Udah gak usah kepo, turutin aja. Lagian ini kita di wilayah orang, gak sopan juga kalau kita lancang. Merasa perkataan sang suami ada benarnya, Indira mengangguk paham dan bergegas keluar untuk mengambil tas yang berisikan pakaian dan barang-barang milik mereka yang masih ada di dalam mobil. Jadi nanti kita sosialisasi dulu, nyoba kasih himbauan dan pengertian ke masyarakat desa supaya lebih bisa cermat untuk masalah kesehatan. Setelah diteliti sebelumnya, jumlah angka kematian bayi dan anak-anak di desa ini lumayan besar. Kebanyakan dari mereka sakit mendadak kemudian meninggal. Bahkan ada yang masih di dalam kandungan tiba-tiba meninggal. Susan bertutur seraya membolak-balikan lembar hasil penelitian di tangannya. Cukup aneh sih dok. Apa ada semacam wabah yang menyerang warga desa, khususnya bayi dan anak-anak? Tanya salah satu perawat, Jihan namanya. Belum bisa dipastikan. Besok kita mulai sosialisasi sekaligus pemeriksaan terhadap tiap-tiap bayi, anak-anak juga ibu-ibu hamil. Udah malam, kamu istirahat sana. Dokter kandungan itu mendapat tumpangan menginap di rumah salah satu pemuka agama di sana. Ia ditemani 2 perawat, sementara yang lainnya tinggal sementara di rumah rukun warga di desa itu. Dari luar kamar terdengar suara berisik yang mampu menarik perhatian Susan. Suf, kamu ini kalau nonton TV mbok ya jangan kenceng-kenceng, mengganggu orang istirahat aja. Kepencet ini tadi bu. Daripada begadang buat nonton bola, mending kamu tidur. Tidur sekarang, biar besok ibu bangunin kamu buat sholat subuhnya, ndak susah. Iya bu, iya, ini nonton satu babak aja. Di dalam kamar Susan mendengar keributan kecil itu seraya tersenyum. Mendengar percakapan yang terjadi di luar kamarnya mengingatkannya pada sosok bundanya yang tinggal di pulau berbeda. Itu Yusuf, putra satu-satunya Pak Ustadz. Hobinya menonton bola yang berujung mendapatkan omelan dari sang ibu. Besok kan ada sosialisasi di balai desa. Nah kamu jemput Pak Dokter di rumahnya ya. Beliau kayaknya belum tahu letak balai desanya. Lagian jalanannya dari arah rumahnya ke balai desa rusak parah. Ditutup setengah soalnya lagi ada perbaikan jalan. Jadi tidak bisa dilewati mobil. Terus Dokter Susan? Ya kalau Dokter Susan sih bisa pakai mobil, kan jalanannya di sini udah diperbaiki.
Iya, oke siap Bu Bos. Udah sana tidur. Punya putra satu aja, ndableknya minta ampun. Satu babak aja ini Bu, janji deh. Selepasnya tak terdengar apapun lagi. Lantas Susan kembali berjalan ke arah tempat tidurnya. Malam pertama tinggal di desa orang membuat Indira kesulitan mendapatkan rasa kantuknya. Mata cantiknya mengerjap menatap langit-langit ruangan yang terbuat dari anyaman bambu itu. Penerangan hanya mengandalkan bolam dengan warna kuning. Itu pun wattnya tak seberapa. Sedang di sampingnya, Saka sudah terlebih dahulu menyelami alam mimpinya. Tiba-tiba terdengar ketukan. Wanita itu menolehkan kepala ke arah pintu. Ia lantas menggeleng pelan. Mungkin ia salah dengar. Terdengar ketukan lagi. Sudah 2 kali. Apa itu artinya ia sedang tidak salah dengar? Mas. Lirihnya menggoyangkan lengan Saka agar pria itu segera terjaga. Terdengar ketukan lagi. Itu berarti untuk yang ketiga kalinya. Demi Tuhan, Indira sama sekali tidak suka dengan hal-hal seperti ini. Tangannya terus bekerja untuk membangunkan Saka yang terlanjur pulas. Mas, bangun mas. Apa sih Ra? Kenapa? Kamu gak ngantuk? Ada yang ngetuk pintu barusan. Bisik Indira yang kini memeluk lengan besar suaminya. Ah kamu tuh, udah malam. Lagian siapa yang ngetuk pintu? Saka menggaruk lehernya dan kembali memejamkan mata. Serius mas, 3 kali malah. Dan pada akhirnya dengan agak sempoyongan, Saka terpaksa beranjak dari kasurnya untuk memeriksa apakah benar ada orang di luar. Indira sendiri mengekor di belakang dengan memegang erat ujung kaos yang dikenakan Saka. Mana, gak ada orang kan? Tapi tadi ada, aku dengar mas. Ada yang ngetuk pintu, tapi jedanya agak lama. Indira bersikukuh dengan apa yang ia dengar beberapa menit yang lalu. Kamu salah dengar, udah yuk pupuk, aku ngantuk. Saka merangkul pundak mungil Indira, membawa istrinya itu kembali masuk ke dalam kamar. Pintu kayu itu tertutup dari dalam dan di sampingnya perlahan tampak satu sosok perempuan bersurai panjang berantakan, bergaun putih lusuh penuh noda, matanya besar dan merah. Wajahnya rusak hingga mengeluarkan nanah serta belatung dan bau busuk yang cukup menyengat. Suara motor milik Yusuf menarik atensi Indira dan Saka yang baru saja keluar dari ruang tamu. Keduanya baru tuntas menyantap sarapan pagi. Yang tadi Indira dapatkan hasil kiriman dari Hanggini dan katanya gadis itu nanti akan datang lagi. Motor terparkir yang disusul dengan Yusuf yang beranjak dari atas joknya, mengumbar senyum pada sepasang suami istri itu. Assalamualaikum. Sapanya ramah seraya menunjukkan deretan giginya. Waalaikumsalam. Yusuf ya? Tebak Saka menodongkan telunjuknya. Iya pak, disuruh bapak, saya buat jemput pak dokter. Indira menyenggol lengan Saka, meminta penjelasan perihal pemuda yang rautnya cerah yang kini berdiri di hadapan mereka itu. Ah ini Yusuf, anaknya Pak Ustadz Ra. Saka memperkenalkan diri Yusuf pada sang istri. Aku berangkat sekarang ya, kamu gak apa-apa kan sendirian? Tas yang sejak tadi Indira bawa milik Saka sekarang sudah berpindah tangan. Wanita itu menggelengkan kepala. Kamu berangkat aja, bentar lagi Hanggini kesini kok. Oh iya, kalau udah selesai sosialisasinya dan gak ada kegiatan lagi, langsung pulang ya. Indira tiba-tiba memasang wajah ketusnya. Saka paham kemana arah pembicaraan istrinya itu. Ia hanya menghela nafas. Hati-hati ya di jalan, Yusuf, boncengin suami saya, jangan ngebut-ngebut ya. Sambil tersenyum, Yusuf mengangguk. Setelah memastikan Indira cukup aman untuk ditinggal seorang diri, Saka dan Yusuf mulai melakukan perjalanan menuju balai desa. Tempat sosialisasi diadakan. Mereka melalui beberapa hektar ladang jagung yang sudah siap panen. Benar apa kata Ibu Yusuf, jalanan di area ladang benar-benar parah. Saya mau nanya, boleh?
Sebetulnya saya awalnya nggak ngerti, tapi begitu istri saya ngasih tahu, saya jadi ngerasa sedikit aneh. Kenapa desa ini dinamakan Gondomayit? Tanya Pak Dokter kepada Yusuf. Panggil Mbak aja ya, dipanggil ibu saya jadi ngerasa tuaan. Gadis cantik itu mengulas senyum, kepalanya mengangguk sebanyak 2 kali atas permintaan Indira barusan. Iya Mbak. Nah gitu dong. Hanggi, fokus indera gadis itu peka secara otomatis. Bisikan itu mengudara halus, namun tak ia pedulikan sama sekali. Pura-pura menjerit tuli. Hanggi, liburan sekolah gini kegiatan kamu apa aja? Indira bertanya setelah mengganti posisi duduknya. Bola mata Hanggini bergerak secara acak. Sosok dengan wajah rusak di sana benar-benar ingin diperhatikan olehnya. Suruh mereka pergi. Kini pandangan gadis itu teralih pada sosok perempuan yang masih setia berada di belakang Indira. Ada semacam bentrokan energi yang tiba-tiba ia rasakan. Hanggi, panggil Indira menyentuh bau gadis yang wajahnya terlihat pucat mendadak itu. Kak, kamu sakit? Hanggini fokuskan seluruh indranya pada Indira dan makhluk di belakangnya. Sepertinya ini bukan hal baik. Usir mereka. Sosok perempuan tak kasat mata yang berdiri di antara kusen pintu kamar di sana melotot. Matanya yang merah seperti nyaris keluar. Wajahnya yang penuh luka sayatan terlihat semakin menganga. Belum lagi rambut panjangnya yang berantakan. Hanggini mengernyit kala aroma bangkai tercium oleh hidungnya. Nggi, kamu kenapa? Kamu jangan bikin Mbak takut ah. Kamu sakit, mau istirahat di dalam. Penolakan langsung dilayangkan oleh Hanggini ketika Indira sudah hampir beranjak dari sofa dengan merangkul pundaknya. Bulir-bulir keringat dingin muncul di permukaan dahi juga pelipis gadis itu. Di sini saja saya ndak apa-apa. Serius, muka kamu pucat. Barangkali mau istirahat, nggak apa-apa. Mbak bikinin teh ya. Tawar Indira yang cukup cemas melihat bulir keringat Hanggini yang sebesar biji jagung. Gadis itu menggeleng. Saya baik-baik saja kok Mbak. Indira memilih untuk tak memaksa Hanggini untuk beristirahat di dalam. Ia memperhatikan gadis itu baik-baik. Ada semacam perasaan aneh yang timbul dari benak Indira. Hanggini ini lebih banyak diam. Berbicaranya hanya saat diajak bicara saja. Malah sering tidak fokus pada saat diajak untuk berinteraksi, seperti sedang memperhatikan hal lain. Untuk sesaat Hanggini bisa bernafas lega saat mendapati makhluk tak kasat mata di sana sudah tak terlihat lagi. Ini adalah kali pertama sosok itu muncul karena tidak senang dengan kehadiran manusia yang akan tinggal di rumah tua itu. Biasanya sosok itu muncul hanya sekilas dan Hanggini masih bisa mengendalikan diri. Namun mengapa kali ini berbeda? Apa karena makhluk yang mengikuti Indira? Puluhan warga berbondong-bondong datang ke balai desa atas himbauan dari perangkat desa, yang mana seperti diketahui bahwa mereka akan mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang kesehatan. Halaman balai desa yang telah terisi kursi plastik itu mendadak padat oleh penghuni desa. Mereka sepertinya antusias dan itu membuat Susan serta yang lain bersemangat. Ini cuma saya dengar-dengar sih, Pak. Katanya dulu pernah ada desas-desus pesugihan gitu di desa ini. Mayat korban pesugihannya dibuang di sebuah sumur gitu. Tapi ini katanya sih, Pak. Nggak tahu juga bener apa, cuma karangan mulut manusia aja. Nah setiap malam Jumat, kadang warga tuh selalu nyium bau bangkai gitu. Kayak bau mayat. Anehnya tuh keciumnya pas malam Jumat doang. Ini ceritanya dulu banget sih Pak. Saya juga belum lahir kayaknya. Kak, ngelamun aja. Ayo, udah mau mulai nih. Susan mengejutkan Saka yang tengah duduk seorang diri menerawang. Apa yang disampaikan oleh Yusuf tadi benar-benar menyita pikirannya. Merasa tidak masuk akal ada orang yang melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan semacam itu.
Ini anak bengong lagi. Ayo buruan. Iya, jawabnya membereskan beberapa lembar kertas yang berisikan materi tentang sosialisasinya kali ini. Sedang Susan sudah keluar dari ruangan yang ada dalam kantor balai desa. Berpuluh-puluh kali Indira mengayun-ayunkan ponselnya ke udara. Namun tetap saja sinyal tak kunjung ia dapatkan. Wanita itu mendengus pelan, meletakkan benda canggih itu di atas meja di samping cermin yang berhadapan langsung dengan tempat tidurnya. Petang mulai singgah menggantikan terang. Saka pun belum menunjukkan tanda-tanda akan tiba di rumah dalam waktu cepat. Indira menggerutu. Sebetulnya apa saja kegiatan yang dilakukan suaminya di kantor balai desa? Ditambah lagi ada Susan di sana. Makin dongkol lah Indira. Udah tahu istrinya sendirian, cepat pulang kek. Dumelnya seraya melepaskan ikatan rambutnya, menjangkau sisir yang tak jauh darinya. Tapi seketika pergerakan tangan Indira terhenti. Entah dari mana, bau busuk tercium begitu saja oleh hidungnya. Kegiatan merapikan rambutnya itu ia tunda sesaat untuk menebar pandangan. Sementara ujung hidungnya masih sibuk bergerak, membau. Bau apa ini? Gumamnya seraya mengibaskan tangan di depan wajahnya, karena aroma tersebut mulai mengganggu. Kok kayak bau bangkai sih? Semakin lama aroma tak sedap itu semakin kuat. Indira yang mulai terganggu lantas mulai keluar dari kamar. Sampai di ambang pintu, sesaat kepalanya menengok ke kanan, lantas ke kiri. Masih dengan mengandalkan indera penciumannya, wanita itu mulai mencari sumber bau busuk tersebut. Kaki mungilnya telah sampai di pintu dapur. Apa ada binatang mati kali ya? Tepaknya dengan pandangan menjelajah. Indira tertegun, pintu belakang terlihat terbuka sedikit. Kok terbuka sih? Kembali wanita itu melangkah maju dan ia merasa aroma tak sedap yang menyengat itu bertambah pekat. Dengan hati-hati Indira melangkah. Tangannya sudah mantap terulur untuk menyentuh gagang pintu yang engselnya sudah nampak berkarat itu. Pak Saka dan Bu Indira, tolong jangan pergi ke belakang. Hanya sampai di dapur saja dan jangan buka pintu belakang. Mendadak Indira menghentikan niatnya. Larangan dari Hanggini tiba-tiba terngiang di telinganya. Tapi bau busuk itu tercium semakin jelas dan Indira berpikir pasti dari sanalah bau busuk itu berasal. Bimbang menderanya, memilih mundur, mengabaikan bau tersebut atau tetap maju mencari tahu. Udahlah, bismillah. Udara malam ini benar-benar bagi jarum tak kasat mata yang rasanya menembus pori-pori kulit. Yusuf yang duduk di jok depan terus mengeluhkan suhu udara yang kelewatan dingin kali ini. Untung saja ia masih berbekal jaket, jadi bisa diantisipasi. Mesin motor yang semula baik-baik saja tiba-tiba menjadi mati. Dan sebelum mogok total, motor sempat bergerak secara tersedak-sedak. Yusuf dilanda kepanikan ringan. Ini tumben sekali motor kesayangannya ngadah di tengah jalan begini. Mana berhentinya tepat di area persawahan. Sungguh gelap, tidak ada orang. Kenapa, Suf? Saka menjejakkan kakinya ke aspal, turun dari motor. Nggak tahu ini Pak, saya cek dulu deh. Pakai mogok segala kamu. Hah? Dumelnya pada si motor. Sementara Yusuf mencoba memeriksa motornya, Saka berdiri seraya menebar pandangan, sepi sekali. Ih! Saka menoleh ke arah Yusuf yang baru saja bersuara. Kenapa, Suf? Nyape saya Pak. Ih! Pemuda itu bergidik mengusap leher belakangnya. Alis Saka saling bertautan. Ia tidak paham dengan bahasa yang Yusuf gunakan. Nyape itu apa, Suf? Merinding. Yusuf masih memfokuskan diri dengan kabel-kabel kecil yang tersambung di badan motor. Mungkin udara yang kelewat dingin yang menyebabkan bulu-bulu halus di permukaan kulit meremang. Saka juga merasakan hal yang sama. Mata pria itu kembali berkeliling dan tak lama terhenti pada suatu objek. Sesuatu terlihat di pematang sawah di ujung sana. Suf, iya Pak, saya melihat perempuan. Suara Saka mengudara pelan bersama hembusan angin malam.
yang kontan membuat Yusuf menelan salivah. Pemuda itu mengangkat kepalanya, memandang ke arah Saka yang masih melihat ke suatu tempat. Iya pak, ulangnya takut jika salah dengar. Saka lantas turun berjongkok di samping Yusuf, kemudian mengulang kalimatnya. Saya melihat perempuan di sana, di pematang sawah, sendirian. Bapak salah lihat kali pak, mana ada perempuan jam segini di sawah sendirian. Benar juga, pikir Saka. Area persawahan sepi begini, untuk apa perempuan di sana sendirian? Perasaan Yusuf sudah tidak karuan. Di pikirannya sekarang adalah ia harus cepat-cepat membetulkan motornya dan segera enyah dari sana. Tak lama motor kembali bisa dihidupkan. Rasa syukur pemuda itu panjatkan sebanyak-banyaknya kepada Allah yang Maha Esa. Ayo pak, motornya udah benar, gak usah bahas-bahas perempuan lagi. Seperti mengerti arah pembicaraan pemuda itu, Saka dengan sigap menempati jok belakang motor Yusuf seperti semula. Saya mau ngebut pak, pegangan. Yusuf ketar-ketir sebab yang dilihat Saka barusan juga terlihat olehnya. Di pematang sawah, perempuan berambut panjang, bergaun putih sedang duduk sendirian. Saking heningnya Indira bahkan bisa dengan jelas mendengar suara salivah yang ia teguk barusan. Di belakang rumah benar-benar gelap dan wanita itu berani bersumpah demi apapun bahwa ia merinding di sekujur tubuhnya. Bau busuk itu masih cukup kuat untuk ia cium. Di depan sana, sepertinya ia melihat sumur, dan tepat di samping sumur ada puing bangunan tanpa atap yang dindingnya hanya berlapiskan semen. Ada sekitar 5 bilik yang berjejer, entahlah mungkin akan dijadikan kamar mandi. Namun tidak jadi, atau yang lainnya, Indira tidak paham. Hawa tidak enak semakin kentara ia rasakan. Mungkin pilihannya untuk keluar adalah pilihan yang salah. Jadi wanita itu berniat untuk masuk kembali. Namun sepertinya niat itu tak direstui begitu saja oleh si penunggu. Dan pada detik berikutnya, Indira bisa merasakan kehadiran entah seseorang atau bukan berada di dekatnya. Posisi wanita itu kini tengah menghadap ke arah pintu, sudah siap untuk masuk. Tapi sesuatu di belakang mencoba mengambil atensinya. Dek. Dalam posisinya, Indira merasa bahwa oksigen di sekitarnya seperti lenyap entah kemana. Ia bernafas, namun sangat sulit. Degup jantungnya pun menggila tanpa diminta. Memejamkan matanya rapat, wanita itu berusaha meyakinkan diri bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan, bahwa di belakang tidak ada apapun. Dalam hitungan ketiga, Indira memutuskan untuk memberanikan dirinya berbalik badan. Ia mulai menghitung sendiri di dalam hati. 1, 2, 3. Gambaran nyata sosok dengan wajah hancur karena sayatan luka yang menganga. Mata besar berwarna merah yang hampir lepas dari tempatnya. Rambut panjang hitam, gimbal, berantakan, kini memenuhi penglihatannya. Bau busuk itu semakin menusuk hidung. Seketika Indira menjerit histeris menutup wajahnya, menggunakan kedua tangannya. Tubuhnya lemas hingga merosot lantas terduduk di tanah. Sesuatu kemudian terasa menyentuh pundaknya dan ceritanya semakin keras. Tubuhnya gemetar hebat dan mungkin sebentar lagi wanita itu akan pingsan. Ra, ini Mas Ra. Mendengar suara yang tak asing itu, Indira sekonyong-konyong menghambur memeluk tubuh besar Saka. Tubuhnya masih bergetar hebat dan ketakutan akan sosok tadi masih terlihat cukup jelas. Indira menangis. Sayang, kamu kenapa? Kamu kok bisa di sini? Saka membenamkan tubuh mungil itu, mengusap punggung Indira perlahan. Tangisan itu terdengar putus-putus lantaran Indira belum pulih dari rasa takutnya. Mas, aku takut mas. Kita masuk dulu yuk. Sesampainya di ruang tengah, Saka mendudukkan sang istri di kursi. Masih dengan mendekap menenangkan Indira yang masih terisak. Ia bingung dengan situasi saat baru tiba.
Salam yang ia ucapkan tak kunjung mendapatkan sautan. Saka langsung masuk dan mendapati pintu belakang terbuka, disusul jeritan yang ia bisa pastikan itu milik istrinya. Indira masih belum ingin melepaskan pelukannya. Sesegukan hingga membasahi kemeja yang Saka kenakan. Kamu kenapa? Hah? Sini cerita. Takut. Takut apa? Terus tadi kok kamu ke belakang? Kan kita nggak boleh ke sana. Menghapus jejak air matanya, Indira melepaskan pelukan. Wajahnya masih setengah basah. Aku tadi lihat setan di belakang. Serem. Setan. Kepala Indira mengangguk cepat. Mukanya serem. Aku takut. Ayo kita pulang aja, Mas. Mohonnya memegang kedua lengan kemeja milik Saka. Pulang? Kita belum bisa pulang, sayang. Saud Saka kembali merengkuh tubuh kecil sang istri yang kembali bergetar. Tapi aku takut. Aku lihat tadi di sana ada setan. Mukanya hancur. Serem, Mas. Gagah Indira memberi jarak antara tubuhnya dengan tubuh Saka. Apa yang dikatakan oleh Indira masih belum bisa dipercaya oleh Saka. Bukan pria itu mengatakan bahwa ia sedang meragukan sang istri. Namun hal-hal seperti itu rasanya kurang masuk akal. Bisa saja Indira sedang berhalusinasi kan? Aku takut, Mas. Isak Indira menggeleng, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Gak ada apa-apa, kamu cuma salah lihat mungkin. Bisa jadi kan? Lagian kamu ngapain ke sana? Saka menarik Indira masuk ke dalam pelukannya kembali. Aku tadi nyium bau busuk, kayak bau bangkai gitu. Gak tahu dari mana, tiba-tiba kecium gitu aja. Bau busuk. Terus aku keluar buat ngecek, kali aja ada binatang mati kan. Tapi gak ada apa-apa. Terus pintu belakang itu tiba-tiba kebuka sendiri. Aku juga sampai kaget tadi. Ya udah aku ke sana. Soalnya baunya makin kuat. Aku mikirnya emang dari sana asal baunya. Entah kenapa Saka jadi penasaran dengan cerita Indira. Terus aku keluar, di belakang gelap banget, Mas. Aku kayaknya lihat ada sumur deh di belakang, tapi nggak tahu lagi. Indira mengangkat bahunya. Saka bergeming usai mendengar tutur kalimat dari Indira, dan pria itu baru menyadari bahwa malam ini adalah malam Jumat. Dalam kediamannya, Hanggini menyaksikan semuanya. Bau busuk, pintu terbuka, dan sosok menyeramkan itu menampakkan diri. Meski Indira tak mengatakan apapun padanya, mungkin karena takut sudah melanggar apa yang dilarang, tetapi Hanggini tahu semuanya dengan persis. Hanggini, usir mereka. Bisik itu lagi-lagi. Kedua mata Hanggini terpejam beberapa saat. Hanggi, ini tehnya, silakan diminum. Indira datang dari dalam seraya membawa 2 cangkir teh hangat. Wanita itu mendaratkan pantatnya begitu saja di sofa, yang busanya sebagian kecil sudah nampak keluar karena robek kain yang membalutnya. Terima kasih. Saut gadis itu pelan, teramat pelan, hampir seperti berbisik. Mereka mengganggu. Kami tidak suka. Baiklah, Hanggini akan bertanya sesuatu. Mbak Indira, suaranya kaku. Karena yang semula hanya satu, kini sosok yang lain turut datang, bermunculan. Semuanya datang dari arah belakang. Iya? Saya ingin bertanya. Tolong dijawab dengan jujur. Ada perasaan tak enak dari nada bicara gadis muda di hadapannya itu. Entah bagaimana bisa, Indira menjadi gelisah sendiri. Iya, tanya apa? Apa Mbak dan Pak Dokter memenuhi larangan yang saya ucapkan kemarin lusa? Hanggini terlihat tenang, bertolak belakang dengan nurani yang teramat gelisah. Karena kehadiran makhluk tak kasat mata di rumah itu yang semakin bertambah banyak. Belum ada jawaban yang mengudara. Indira tercekat. Rasanya kesulitan bernafas ketika mendengar Hanggini menanyakan hal itu. Saya minta Mbak jujur. Maaf Gi, maafin kelancangan Mbak. Akhirnya Indira mengaku.
Bukan Hanggini merasa ketakutan dengan sekumpulan wujud yang tak kasat mata yang mengawasi mereka saat ini. Namun bagaimana bentuk rupa yang mereka tunjukkan, serta aroma yang sama sekali tak enak, itulah yang menjadi penyebabnya. Hanggini tak sanggup melihatnya secara langsung. Mbak enggak ada maksud untuk ngelanggar aturan, cuma kemarin Mbak tiba-tiba mencium bau busuk yang enggak tahu dari mana asalnya. Dan Mbak niatnya cuma ngecek-ngecek aja. Dan pintu itu kebuka sendiri. Baunya semakin kuat dari sana. Dan Mbak pikir baunya emang datang dari sana. Terang Indira sejujur-jujurnya. Dan Hanggini kemarin juga mencium aroma tak sedap yang sama. Apa yang dirumorkan memang terjadi. Namun tidak semua orang dapat mencium bau busuk tersebut. Hanggini bahkan sudah hafal dengan baunya sejak kecil. Kamu marah? Maafin Mbak ya, Mbak janji gak akan kesana lagi. Lagian kemarin Mbak lihat setan, serem banget. Tutur Indira yang bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Setan? Hanggini menolehkan kepalanya ke arah Indira yang tengah mengamati ruangan dengan was-was. Indira mengangguk lantas menjawab, di belakang. Padahal sedari tadi Hanggini hanya duduk dan mengobrol. Tapi nafasnya perlahan tersenggal-senggal. Sudah seperti sehabis berlari saja. Hanggini terserap energinya karena mereka. Mbak lihat ada sumur di belakang. Berhenti, tolong jangan dilanjutkan Mbak. Sela gadis yang wajahnya tampak semakin pucat itu. Jangan bahas apa-apa lagi. Kerutan samar muncul pada dahi Indira. Ia merasa aneh dengan perubahan sikap yang ditunjukkan oleh gadis itu. Sebetulnya gadis ini kenapa? Maaf Hanggi, kamu kenapa? Gadis itu semakin kewalahan, merasakan bentrokan energi yang berbeda. Yang datang dari makhluk yang hingga kini setia di belakang Indira. Dan sekawanan makhluk mengerikan di sana. Indira ini benar-benar memiliki perewangan. Saya nggak apa-apa. Saud Hanggi yang fokusnya tertarik pada benda yang menggantung indah di leher Indira. Suruh mereka pergi atau kami akan mengganggu. Dalam rasa ganjil serta penasarannya pada gadis itu, Indira merasa seperti tengah diawasi. Hawanya tidak bersahabat. Tangannya terangkat mengusap bagian belakang lehernya. Satu sosok pemilik mata besar yang seluruhnya berwarna putih. Tak memiliki bibir hingga giginya yang besar-besar, juga taring-taringnya langsung dapat terlihat. Kulitnya yang pucat, otot-otot yang menonjol di setiap permukaan kulitnya secepat kilat mendekat pada Hanggini. Berhenti tepat di depan wajah gadis itu. Kontan gadis itu terpejam dengan tubuh gemetaran. Gi, kamu kenapa? Jangan bikin Mbak takut. Jangan pura-pura tidak mendengar. Gi, Indira menggoyangkan bau gadis itu. Berusaha untuk menyadarkan Hanggini kembali. Tiba-tiba Indira terpekik. Merasa seperti sesuatu baru saja hampir mengenainya. Sosok dengan mata besar, putih tanpa bibir itu beradu pandang dengan sosok pengikut Indira. Yang mana mulanya berdiri di belakang wanita itu. Kini berpindah ke depan, melindungi tuanya. Indira bingung mengapa tadi ia berteriak, padahal tidak ada apapun. Rasanya benar-benar aneh. Kedua makhluk tak kasat mata itu sama-sama melemparkan tatapan bengis. Dan itu disaksikan oleh Hanggini. Seonggok daging tak bernyawa dilemparkan begitu saja secara tidak manusiawi ke dalam sebuah sumur tua yang di dalamnya sudah tidak terdapat air. Bahkan di dalam sana masih belum hilang bangkai-bangkai yang sebelumnya. Dan gambaran mengerikan di masa lalu itu berputar secara otomatis di kepala Hanggini. Gadis itu tahu bahwa yang orang-orang desa bicarakan itu benar adanya. Hanya saja ia diam, tidak ingin membuat semua orang panik. Itu pun jika mereka langsung bisa mempercayai. Tapi jika tidak, ia bisa dituduh hanya sekedar mengarang cerita saja. Mendebar berita hoak, istilah masa kininya. Menjadi indigo terkadang membuat Hanggini merasa tersiksa sendiri.
kamu bisa lihat apa yang gak orang lihat? Indira memberanikan diri bertanya. Nafas Hanggini sudah berangsur normal. Keadaan pun tak semencekam tadi. Kemarin suami saya bercerita tentang asal muasal nama desa ini. Juga soal bau busuk itu. Apa semuanya ada kaitannya? Indira menduga bahwa semua itu pasti berkaitan satu sama lain. Lama sekali Hanggini mengeluarkan jawabannya. Gadis itu tampak menghela nafas. Saya gak mau dianggap penyebar berita palsu. Meski apa yang saya lihat memang benar terjadi. Jadi betul perkiraan Indira bahwa gadis di sampingnya ini seorang indigo. Apa yang kamu lihat? Sesaat Hanggini menatap ke arah Indira, juga sosok penjaga di belakang wanita itu, yang mana keduanya kompak melihat ke arahnya. Hanggini baru menyadari bahwa makhluk yang entah sengaja atau tidak dibawa Indira tidak pernah melakukan interaksi. Hanya diam berdiri di sekitar Indira. Pengecualian untuk beberapa situasi, seperti beberapa saat yang lalu. Saya mendengar mayat banyak sekali dibuang ke sumur. Sumur yang kamu maksud itu. Belum tuntas Indira dengan kalimatnya, Hanggini menyela dengan menganggukkan kepalanya, yang otomatis membuat Indira membola lebar. Tumbal, mereka ditumbalkan. Ucapnya pelan sekali, lebih mirip menggumam. Indira kesulitan untuk meneguk salivanya. Sumur yang dimaksud itu ada di belakang rumah itu. Kenapa kamu gak jujur sebelumnya? Suara Indira sedikit meninggi. Jika saya jujur dari awal, apa Mbak Indira dan Pak Dokter dapat langsung mempercayai apa yang saya katakan? Saya pernah sekali mencoba memberitahu tentang apa yang saya lihat. Tapi apa? Saya dianggap membuat berita palsu. Lebih parahnya, saya dianggap gila Mbak dan tidak normal. Teman-teman mulai menjauhi saya karena saya dianggap aneh. Temannya setan lah dan yang lainnya. Jika saya bisa minta sama Allah, saya mau kemampuan saya ini dicabut saja. Saya juga tersiksa Mbak dengan cibiran orang, belum lagi gangguan dari mereka. Balas gadis itu panjang lebar, emosinya sedikit terpancing. Seketika Indira merasa ciut, merasa bersalah dengan apa yang keluar dari mulutnya barusan. Bagaimanapun kondisi yang seperti itu pernah ia alami dulu. Maaf Ngi. Astagfirullahaladzim, saya juga minta maaf Mbak. Saya sudah marah-marah. Sesal gadis itu menunduk seraya menautkan jemarinya, merasa bersalah. Enggak, kamu enggak salah. Harusnya saya yang enggak ngomong kayak tadi. Saya paham apa yang kamu rasakan. Maksud Mbak? Saya pernah punya kemampuan yang persis sama apa yang kamu punya sekarang. Dulu waktu saya kecil, saya bisa melihat dan interaksi sama mereka. Tutur Indira yang sukses mengejutkan Hanggini pada detik berikutnya. Dulu sekali, dan orang tua saya tahu, saya punya kemampuan seperti itu. Hingga akhirnya mata batin saya ditutup. Karena kemampuan itu, satu persatu anak dilarang orang tuanya untuk bergaul dengan saya. Katanya saya ini gak normal. Mereka takut anaknya ikutan gak normal kayak saya. Jadi ya gitu. Indira tersenyum pada akhir kalimat. Apa Mbak gak mau coba buat buka mata batin Mbak lagi? Celetuk Hanggini begitu saja, yang ditolak mentah-mentah oleh Indira tentu saja. Biar Mbak tahu kalau ada sosok yang ngikutin Mbak sekarang. Seketika Indira membeku. Bu, pemijatan yang dilakukan selama masa kehamilan itu sebetulnya kurang dibenarkan. Dikhawatirkan akan terjadi kematian bayi dalam kandungan. Sudah ada banyak kasus yang seperti itu. Jelas Susan telaten pada satu ibu-ibu hamil yang sedari tadi tetap ngotot soal pijat yang dilakukan sebelum lahiran itu penting. Tapi buktinya anak saya yang pertama ndak apa-apa tuh. Kan dipijat supaya bayinya posisinya benar, Bu Dokter. Menghela nafas, berusaha keras untuk terus menyetok rasa sabarnya. Susan mengulas senyum. Gak ada ceritanya seperti itu, Bu.
Masalah posisi itu secara natural akan ditentukan sendiri oleh bayinya. Kalau ndak gitu ntar lahirnya sungsang gimana? Ada jalan operasi, Bu. Operasi mahal, Dok. Operasi itu cuma buat orang kaya. Itu tidak benar, Bu. Sekarang sudah ada bantuan dari pemerintah kan, Bu? Ibu dapat kartu sehat. Itu bisa digunakan untuk meringankan biaya bersalin, entah secara normal atau jalan operasi. Kartu sehat apa? Susan mengerja beberapa kali. Kartu sehat, Bu. Semua warga di negara ini dianjurkan memiliki kartu tersebut. Wanita itu mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Seperti ini, Bu. Ini punya saya. Memberitahunya pada ibu-ibu hamil tersebut, menunjukkan sebuah kartu yang seukuran dengan kartu identitas penduduk. Tangan wanita itu terulur untuk melihat lebih jelas bentuk kartu yang katanya kartu sehat itu. Saya tidak punya kartu yang kayak gini, Bu Dokter. Emang cara ngurusnya gimana? Setahu saya kan setiap wilayah didata oleh perangkat wilayah itu masing-masing. Kalau di desa biasanya didata sama Pak RT. Nanti kalau sudah jadi kita dikasih edaran, terus boleh diambil di balai desa. Misalnya, di sini nggak ada yang kayak gitu, Bu. Hanya raut bingung dan gelengan kepala yang wanita hamil itu tunjukkan. Kok aneh ya, apa informasi seterbuka itu nggak nyampe ke desa ini? Nanti akan saya coba tanyakan pada Pak Lurah soal ini. Yang terpenting tolong jangan memijat perutnya lagi ya, Bu. Terus vitamin yang kami berikan tadi juga harus dikonsumsi secara rutin. Ucap Susan sebelum akhirnya mempersilahkan wanita itu hengkang dari ruangan yang telah diatur untuk tempat pemeriksaan terhadap ibu-ibu hamil. Maksud kamu apa? Saya nggak pakai susuk ya? Gadis itu menggigit bibirnya. Sepertinya kosakata yang ia ucapkan menimbulkan kesalahpahaman. Maaf, Bu, bukan, itu maksud saya. Tentu saja Indira kesal bukan main. Kala mulut gadis itu mengatakan bahwa dirinya seperti memakai sejenis susuk. Itu sebabnya ada cahaya yang mengelilingi tiap inci tubuhnya. Saya merasa sesuatu yang aneh pada kalung yang Mbak pakai. Saya merasa sesuatu yang tidak baik akan terus terjadi pada Mbak karena kalung itu. Terang Hanggini yang kontan mendapatkan pelototan tajam dari sosok pengikut di belakang Indira persis. Kedua alis Indira saling bertemu. Tangannya terangkat menyentuh bandul kalung yang menggantung di lehernya. Memangnya sesuatu yang tidak baik itu seperti apa? Selama ini ia selalu merasa baik-baik saja. Bahkan kalung itu sudah melingkar manis di lehernya sejak ia memasuki masa remaja. Energi dari kalung itu jelas ditolak keberadaannya oleh seluruh penghuni rumah. Jika boleh saya sarankan, Mbak sebaiknya melepas kalung itu. Saran Hanggini yang semakin merasa terkepung dengan kemunculan satu demi satu makhluk tak kasat mata di ruangan tersebut. Kepala Indira menggeleng pelan, merasa tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh gadis di depannya itu. Seperti semua di luar nalarnya. Kalau ndak, mereka mungkin akan terus menampakkan diri dan menghantui Mbak. Ujar Hanggini memperingati. Mereka siapa? Seolah mampu menangkap kebingungan dari raut wajah Indira. Hanggini melanjutkan kalimatnya. Yang tinggal di sini ndak suka sama apa yang Mbak bawa. Indira meneguk salivanya. Apa iya begitu? Dua orang melangkah pasti ke arah ruangan yang biasanya digunakan oleh pemimpin desa melakoni tugasnya. Saka dan Susan telah banyak mendengar penuturan masyarakat yang minim penyuluhan mengenai program-program kesehatan yang digalangkan oleh pemerintah dari pusat. Seperti yang diherankan Susan siang tadi kala dirinya memeriksa salah satu ibu-ibu hamil. Oh, Pak Dokter, Bu Dokter, silakan duduk. Ucap Pak Hartono selaku lurah mempersilahkan. Terima kasih, Pak. Susan menyaut disusul Saka yang mengatakan hal serupa. Kemudian kompak duduk bersisian tepat di depan Pak Hartono dan hanya dibatasi oleh meja kayu yang dilapisi oleh kaca. Maaf sebelumnya jika kedatangan kami berdua mengganggu waktu Bapak. Oh, ndak apa-apa.
Saka menegakkan duduknya. Begini Pak, saya dan Dokter Susan ada mendengar beberapa penuturan dari masyarakat mengenai program pemerintah mengenai kartu sehat. Saya mau tanya, Pak, apa di sini tidak dilakukan pendataan untuk pemilikan kartu sehat? Apa informasi seterbuka itu tidak sampai di desa ini? Pak Hartono tidak tahu tentang program itu, atau memang ada kendala sehingga proses pendataan penduduk desa tidak bisa dilakukan? Tanyanya secara gamblang tanpa ada yang ditutup-tutupi. Agak lama Pak Hartono mengeluarkan responnya. Hanya senyum yang cukup aneh yang lantas diberikan oleh Pak Hartono. Iya, ada kendala, tapi semuanya sudah beres. Mungkin besok mulai bisa dilakukan pendataan. Saka dan Susan sama-sama menganggukkan kepala, paham. Ya sudah Pak, kami cuma mau tanya itu aja. Kalau gitu mari pulang, udah mau masuk maghrib ini. Wanita itu bertutur dan dianggukkan oleh Saka. Iya, Pak Dokter sama Bu Dokter aja duluan. Ini saya mau beres-beres sebentar, setelah itu baru saya nyusul pulang. Ucap Pak Hartono yang belum bergerak dari posisi duduknya. Oh gitu, ya sudah kami duluan ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pintu kayu itu ditutup oleh Saka yang keluar terakhir. Tujuannya bersama Susan akhirnya terrealisasi. Harapannya semoga penduduk di desa itu mendapatkan hak berupa pelayanan kesehatan gratis yang dapat memperbaiki kualitas hidup mereka. Syukur deh kalau udah jelas gini, ujar Susan mengantongi kedua tangannya ke saku rok plisketnya. Saka mengangguk sepaham. Loh, Pak Dokter sama Bu Dokter kok masih ada di sini? Nggak pulang? Keduanya dikejutkan dengan kemunculan salah satu perangkat desa yang juga bekerja di balai desa. Di tangan pria tersebut terdapat kunci yang digantung menjadi satu yang jumlahnya cukup banyak. Ini Pak, barusan ketemu Pak Hartono di ruangannya, ngobrol sebentar. Dari pria tersebut mengkerut. Hah? Kenapa ya Pak? Tanya Susan. Pak Lurah bukannya udah balik dari tadi ya? Katanya ada keperluan di rumah yang mendesak. Terang pria tersebut menatap keduanya bergantian. Dek. Kontan berhasil membuat keduanya saling pandang. Susan mengerjap beberapa kali, sedang Saka menolehkan kepalanya ke arah ruangan kerja yang baru saja ia tutup. Maksud Bapak, tapi ini tadi kita ketemu loh sama Pak Hartononya. Susan mendadak merinding. Tadi Pak Hartono langsung pulang saat jam kerjanya habis, Bu. Tadi sore sekitar jam 4-an. Azan maghrib sayup-sayup terdengar. Matahari sudah tidak tampak lagi. Di bangunan tua itu ketiga orang itu masih sibuk dengan kejadian di luar logika itu. Terus yang tadi itu siapa? Indira mendudukkan diri di sofa ruang tamu di rumah Hanggi. Ini sudah lewat maghrib, tapi Saka mengabari jika belum bisa pulang karena ada satu warga sakit yang membutuhkan pertolongan di puskesmas. Jadilah wanita itu turut serta pulang bersama Hanggi ke rumah gadis itu. Anehnya, ia sudah tidak merasakan hawa janggal yang seperti ia alami kala pertama kali menginjakkan kaki di sana. Semuanya tampak biasa, dan Indira merasa tenang. Itu terjadi setelah ia meninggalkan kalungnya di rumah. Iya, wanita itu memenuhi apa yang dikatakan oleh Hanggi ini. Silakan diminum Mbak, maaf cuma ada teh sama ubi goreng. Ah kamu, gak apa-apa, gak usah repot-repot. Oh iya, bapak sama ibu mana? Kok rumahnya sepi gini? Lagi pergi, apa belum pulang? Gak ada orang di rumah Mbak. Setelah meminum sedikit minuman yang disajikan oleh Hanggi, Indira mengangguk atas jawaban dari gadis itu. Rumah kamu besar ya, 2 lantai lagi. Celetuknya pelan tiba-tiba. Ngobrol di balkon kayaknya asik, boleh ke sana? Tanya Indira. Siapa tahu mendapatkan izin dari sang pemilik rumah. Namun senyum yang sedari tadi terpampang mendadak memudar. Saya tidak pernah diizinkan naik ke loteng. Saya nggak pernah ke balkon jadinya Mbak. Loh kenapa?
Pintu balkon selalu tertutup. Saya juga sebetulnya penasaran, tapi takut dimarahi, jadi saya ndak terlalu peduli. Mungkin dijadiin gudang sama bapak. Oh gitu. Tapi bapak dan ibu kan lagi pergi, nggak apa-apa mungkin. Daripada kamu penasaran. Indira ini memang ingin selalu tahu, jadi wajar saja jika bersikap seperti itu. Dan rupa-rupanya kalimat milik Indira berhasil menghasut Hanggi untuk melangkah menaiki tangga menuju lantai 2. Sampai tibalah keduanya di lantai tersebut. Tidak ada apapun yang terasa janggal. Hanya beberapa perabotan yang ditutupi oleh kain putih agar tidak kotor terkena debu mungkin. Di lantai itu hanya ada satu ruangan dengan 2 pintu kayu yang cukup tinggi dan besar. Baik Hanggi dan Indira, mereka saling pandang, lantas pelan tapi pasti memangkas jarak antara diri dengan penutup kayu di sana. Hanggi belum pernah merasakan ini sebelumnya. Seperti keingintahuannya menjadi begitu besar. Tangannya menyentuh pegangan pintu yang terbuat dari marmer itu. Lantas perlahan mendorongnya. Nasib baik, pintunya tidak terkunci. 2 pasang mata itu membulat kala pintu sukses terbuka dengan mudahnya. Hanggini semakin mantap untuk mendorong pintu besar tersebut agar terbuka lebih lebar, sedang Indira ada di belakangnya. Atmosfer mengerikan kontan menyambut gadis indigo itu. Semuanya tampak pekat tanpa ada sedikit celah. Energi yang ia rasakan seolah mampu mencekiknya hidup-hidup. Nafasnya tersenggal, belum lagi dadanya yang terasa sesak seperti sepasang paru-parunya tengah dihimpit kuat saat itu juga. Masih belum selesai dengan apa yang ia rasakan, Hanggini spontan membola melihat apa yang terjadi di depan matanya. Kedua tangannya bergetar hebat, bahkan lututnya seperti lemas kehilangan daya. Indira mematung dengan mulut menganga dan mata melebar kala menyaksikan ritual setan yang terjadi persis di depan matanya. Itu kali pertamanya ia melihat adegan seperti itu dengan mata kepalanya sendiri. "Ibu, bapak!" Bunyi motor itu lenyap saat Yusuf mencabut kunci motor dari tempatnya. Sedang Saka di belakangnya sudah bergerak turun dari jok motor. Keduanya menatap bangunan 2 lantai yang berdiri kokoh di hadapan mereka. "Pagernya tidak dikunci, berarti ada orang di dalam," kata Yusuf memeriksa slot pagar yang tidak terpasang. "Ya udah kita masuk." Saka datang untuk menjemput Indira yang katanya sedang iseng bermain di rumah Pak Hartono. Wanita itu jadi takut ditinggal sendiri semenjak melihat penampakan mengerikan yang wanita itu lihat di belakang rumah yang mereka tempati saat ini. Maka dari itu Indira selalu mencari teman agar tidak sendiri. "Assalamualaikum, Pak Hartono," Yusuf berseru di depan rumah dengan sedikit bernada. "Suf, udah malam ini." Saka memperingati agar Yusuf tidak berisik. Tak lama kemudian, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan cerita dari dalam rumah. Melengking tinggi dan cukup keras. Dan satu fakta, Saka mengenal siapa pemilik suara itu. Indira. Suara lantang itu menghentikan ritual sesat yang tengah dilakoni oleh Pak Hartono beserta istrinya. Hanggini benar-benar tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang bapak dan ibunya lakukan. 2 parubaya itu kontan terkejut mendapati puternya berlutut tak jauh dari keduanya. Gumpalan daging merah yang ada di tangan Pak Hartono itu, yang sepertinya masih terlihat berdetak, itu disimpan kembali pada sebuah kentong berukuran sedang yang terbuat dari tanah liat. "Bu, Hanggi gimana bisa naik ke sini?" Sedang istrinya yang tak lain adalah ibu dari Hanggini hanya menggeleng cepat. Gadis itu berlutut seraya menangis hebat melihat semua jajaran setan berkumpul menjadi satu di ruangan itu. Yang tidak ada dari mereka yang berwujud normal. Semuanya buruk rupa, dan jangan lupakan anyir dan busuk berbaur menjadi satu.
Hanggini merasa pertahanan tubuhnya seperti diguncang. Apa yang bapak sama ibu lakukan? Kenapa? Isaknya memejamkan matanya erat-erat. Di saat itu kilatan-kilatan kejadian di luar nalar mulai berputar begitu saja di kepalanya. Yang dapat ditarik kesimpulan bahwa gumpalan itu, daging itu, benda yang berdetak itu adalah bayi yang belum dilahirkan. Hanggini merasa ketakutan dengan penglihatannya. Bagai arca yang dipajang di sebuah museum, Indira membatu tanpa bisa bergerak ataupun sekedar membuka suara. Apa yang dirasakan oleh Hanggini perlahan turut dirasakan oleh wanita itu. Jelas tempat yang ia pijak ini bukan tempat biasa. Ia seperti tengah diawasi oleh puluhan pasang mata yang entah bagaimana bisa semakin membuatnya terpojok. Kenapa kalian lakukan ini? Kenapa? Kalian jahat. Jadi selama ini kalian yang sudah buat anak-anak dan bayi-bayi di sini meninggal. Kalian jahat. Bekik Hanggini kuat-kuat. Kedua orang tuanya yang telah mengetahui fakta bahwa ia seorang indigo pasti menutup penglihatannya sampai sebatas tangga. Maka dari itu, ia tidak bisa melihat apapun yang ganjil di rumahnya. Semuanya tampak biasa di lantai 1. Kalian sedang apa? Semuanya belum selesai. Cepat persembahkan bayi itu untuk kami. Seruan syarat akan perintah itu terdengar kemudian. Satu sosok dengan kostum putih menjuntai, rambut panjang putih, wajah berwarna hitam, mata melotot lebar, dagu yang runcing. 2 tanduk yang muncul pada dahi juga gigi taring yang panjang. Terlihat menampakkan diri di tengah-tengah ruangan. Dialah pemimpin di sana. Hanggini melihat tapi berusaha acuh. Gadis itu bangkit dan mengacaukan semuanya. Benda-benda tak lazim yang ikut terlibat dalam ritual tersebut ia acak-acak. Ia tidak ingin acara sesat itu terus berlanjut. Hanggi! Seru Pak Hartono menghentikan apa yang dilakukan oleh putrinya itu. Kalian semua, pergi! Teriak Hanggini pada mereka yang tidak terlihat, yang kini melingkari ketiganya. Berhenti! Bapak bilang berhenti! Apa? Bapak jahat! Bapak sama ibu jahat! Marah gadis itu yang tangannya sedang dipegang oleh Pak Hartono. Apa mau dikata? Apa yang mereka berikan pada Pak Hartono tak kunjung mendapatkan balasan yang telah tertulis pada perjanjian. Satu sosok pemimpin murka saat itu. Raga polos tak tahu apa-apa kini menjadi sasarannya. Indira limbung dan jatuh pingsan begitu saja setelah sempat menjerit histeris kala sosok mengerikan itu mendekat. Tak berselang lama wanita itu terjaga, matanya melotot besar dan suara tawa melengking lantas terdengar dari mulutnya. Astaghfirullahaladzim! Yusuf berseru setelah membuka pintu besar ruangan lantai 2 di rumah Pak Hartono. Begitu terkejutnya melihat sosok wanita tengah tertawa menakutkan, seraya mengeliat di atas lantai tepat di hadapannya. Saka menegang melihat siapa wanita tersebut. Indira! Indira! Kamu! Ucapannya menggantung setelah melihat bola mata Indira yang seluruhnya berwarna putih. Saka spontan mendekat dan terduduk menyentuh istrinya itu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hanya itu yang keluar dari mulut Yusuf saat mengetahui kondisi di dalam ruangan tersebut. Saka terus mengguncangkan bau Indira. Ra, sadar Ra! Serunya kemudian menangkup wajah yang kini telah pucat dan ditumbuhi otot-otot samar. Ra, sadar! Fisiknya memeluk tubuh Indira. Sedang wanita itu terus mengerang, bahkan sesekali tertawa. Tubuhnya masih terus mengelinjang selama ada dalam dekapan sang suami. Pak dokter, ini di luar kuasa saya. Saya panggil bapak, tunggu sebentar. Cepat Yusuf, panggil bapakmu. Saka berseru sebelum pemuda itu benar-benar hilang dari pandangannya. Kini 2 netranya tertuju pada hal di luar akal di depan sana. Mereka ini sedang apa? Semacam melakukan sebuah ritual.
Macam-macam bunga berbagai jenis telah berhamburan di lantai, serta kendi-kendi yang terbuat dari tanah liat, hampir seluruhnya pecah. Dan semuanya sukses dibuat berantakan oleh Hanggini, yang kini melemas tubuhnya karena energi negatif di ruangan itu terlalu besar. Indira menjerit di luar kendali selama didekap oleh suaminya. Tidak mempedulikan situasi yang bisa saja membahayakannya, Saka memeluk tubuh istrinya erat-erat. Ia mulai menyesal telah mengizinkan Indira turut serta dalam tugasnya. Ia terisak, "Sadar, Ra, sadar. Maafin aku, Ra. Sadar." Assalamualaikum. Allahu Akbar. Pak Ustadz telah hadir di tengah-tengah mereka. Yusuf dipaksa kebut-kebutan di jalan membawa ayahnya agar cepat sampai. Waalaikumsalam, jawab Saka yang masih memeluk erat Indira. Lingkaran setan macam apa ini? Pak Ustadz menatap tak percaya dengan semua hal yang ada di ruangan itu. Ternyata yang ia duga selama ini benar, bahwa ada sesuatu yang sepertinya disembunyikan oleh pemimpin desa. Rupanya dalang dari semua hal di luar akal itu adalah Pak Hartono dan istrinya. Anak-anak sakit misterius, kemudian meninggal. Begitu pula juga bayi yang tiba-tiba meninggal dan janin yang secara tidak masuk akal hilang di dalam perut. Ustadz itu terus beristighfar di dalam hati. "Pak, tolong istri saya, Pak." Mohon Saka yang laki-laki membuat Pak Ustadz melebarkan netra, menatap raga yang kosong jiwanya yang terisi oleh makhluk lain. Pak Saka pegang istrinya kuat-kuat. Lantunan doa mulai diperdengarkan dan saat itu pula makhluk yang ada di dalam tubuh Indira mengerang, yang tentu diwakili oleh Indira. Wanita itu mengerang hebat, lantas bangun dari lantai dengan posisi duduk, menatap nyalang ke arah Pak Hartono dan istrinya yang berdiri terpojok di sana. Sepertinya mereka sedang terkepung oleh mereka yang tak terlihat. Itu akan menjadi sepadan karena sesungguhnya ritual belum selesai dilaksanakan. Telunjuknya mengarah persis pada sepasang suami istri itu. "Kalian harus bayar semua ini. Kalian tidak akan bisa lolos." Indira terkikik melengking. Itu bukan suara asli miliknya. Saka mengusap bulir air matanya menggunakan bahunya. Ia takut jika makhluk itu tidak akan lepas dari tubuh Indira. "Keluar kamu dari tubuh ini. Tempatmu bukan di sini. Keluar!" Bentak Pak Ustadz seraya menempelkan telapak tangannya pada kepala Indira. Untuk kesekian kalinya wanita itu mengejang dan mulai memberikan penolakan. Lagi ayat suci Al-Quran mulai dilafadzkan kembali pada Pak Ustadz. Telapak tangan kanannya masih menahan kepala Indira. Tak berselang lama tubuh yang awalnya meronta-ronta itu seperti kehilangan daya, berangsur-angsur melemah. Perlahan kesadaran mulai Indira dapatkan. Otot-otot yang tampak di permukaan kulit wajahnya menghilang. Begitu juga kulit pucatnya yang tergantikan oleh warna kulit aslinya. "Mas," lirih wanita itu yang langsung didekap erat oleh Saka. "Suf, kamu bawa Hanggi keluar." Tita Pak Ustadz yang perhatiannya teralih pada gadis yang tergeletak tak sadarkan diri di sana. Pemuda itu takut-takut melangkah ke sana. Jadi secepatnya Yusuf bergerak dan membawa Hanggi keluar seperti apa yang ayahnya perintahkan. Sementara orang-orang keluar dari sana, Pak Hartono dan istrinya sibuk melawan mereka yang tengah murka menuntut pertanggungjawaban kedua manusia itu. Sampai akhirnya kejadian itu diakhiri dengan keduanya yang meninggal dengan menjulurkan lidahnya. Lipatan kain putih itu Indira buka. Kalung yang selama ini ia kenakan, ia perhatikan baik-baik kembali. Jika memang benar seperti yang Hanggi katakan soal sosok penjaga yang menghuni kalung itu, berarti seluruh kejadian yang selama ini Indira alami memang nyata. Dulu sewaktu sekolah menengah pertama, tepatnya setelah mata batinnya ditutup, ia dengan cepat bisa mendapatkan teman, bergaul seperti anak kebanyakan. Tidak khawatir soal dirinya akan dibuntuti oleh hantu seperti sebelum-sebelumnya.
Indira, gadis jelita bertubuh mungil, menjadi sasaran pemuda yang menyatakan cinta. Ya, hampir seluruh populasi laki-laki di sekolahannya pernah menyukainya. Tidak ada yang bisa menolak pesona dari gadis bertubuh mungil itu. Hal itu membuat beberapa siswi merasa iri padanya dan membuat mereka merencanakan sesuatu yang buruk. Mereka mungkin berhasil dengan rencana yang mereka buat, tapi selang beberapa waktu, banyak kejadian janggal yang mereka alami dan berujung membawa mereka pada kematian. Mereka menemui ajal dengan bermacam-macam cara yang bisa dikatakan cukup tragis. Semua yang mengalami hal itu adalah siapa-siapa yang pernah mencoba mencelakai Indira. Dengan kata lain, benar, gadis itu sedang dijaga. Kalung yang kata ibunya adalah kalung warisan itu di dalamnya menyimpan satu sosok perempuan yang sebelumnya tidak akan pernah Indira sadari kehadirannya. Yang gadis itu tahu, hari ini ia diganggu, maka keesokan harinya si pengganggu itu akan mati. Ini kita mau lapor apa ke atasan? Ya kali kita mau bahas soal tumbal sama pesugihan? Gak masuk akal banget, ucap Susan yang merasa pusing dengan laporan di tangannya. Pangkal hidungnya sudah ia pijit berulang kali. Sementara itu Saka terkekeh. Ya emang kayak gitu adanya, jawabnya ringan. Jangan ketawa aja kamu, Samsul, bantuin mikir. Protes Susan hampir melayangkan tabletnya ke arah Saka, kesal. Pembicaraan antara keduanya jelas disaksikan oleh Indira. Wanita itu menatap kalung dan figur Susan secara bergantian. Seketika ia teringat dengan apa yang dikatakan oleh Hanggi beberapa waktu lalu. Kalung itu seperti kalung pelindung. Siapapun yang punya niat jelek kepada Mbak pasti akan mengalami kejadian buruk. Jelas Hanggi yang sedari tadi bersitatap dengan sosok yang berdiri di belakang Indira. Gitu ya, tapi Hanggi, aku ada satu perempuan yang gak aku suka. Dan sampai sekarang dia masih baik-baik aja tuh. Timbal Indira seraya memegang bandul kalungnya. Entah ada angin dari mana, gadis berpipi gembil itu tersenyum lantas menyaut. Dokter Susan. Indira kontan dibuat terdiam. Apa selain bisa melihat hantu, gadis itu juga bisa membaca pikiran? Yang bakal celaka itu yang udah pasti punya niat jelek. Sedangkan Dokter Susan sedikit pun tidak ada niatan jelek ke Mbak. Dokter Susan baik dan saya bisa lihat. Itu sebabnya yang jagain Mbak tidak ganggu Dokter Susan. Jawaban itu terus terngiang di telinga Indira, bahwa penilaian Hanggi terhadapnya itu hanya sekedar salah sangka. Bahwa dokter wanita itu memang sedang bersikap profesional dalam tugasnya, bukannya ingin modus pada suaminya. Ra, kok diam aja? Suara Saka sukses menyentak Indira dari lamunannya. Wanita itu hanya mengulas senyum lantas menggeleng pelan. Saka agaknya sedikit heran dengan sikap yang ditunjukkan oleh sang istri sejak tadi. Tidak ada tanda-tanda bahwa Indira merasa tidak nyaman dengan adanya Susan di antara mereka. Wanita itu sedari tadi hanya sibuk melihat kalung yang sengaja dilepaskan dan diletakkan di dalam sebuah lipatan kain. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Sana tuh lagi ribet soal laporan kan? Suruh Indira mendorong dada Saka agar pria itu menjauh dan kembali berkutat dengan kesibukan awalnya. Nah, aneh kan? Biasanya Indira paling anti jika Saka terus-terusan berinteraksi dengan Susan. Soal rumor itu memang benar adanya. Rumah tua yang biasanya ditempati para tamu yang datang dari luar desa, dulunya digunakan sebagai tempat ritual pesugihan. Dan banyak mayat yang menjadi tumbal dibuang di sumur yang ada di belakang rumah tersebut. Mungkin setelah ini kami akan bergotong royong untuk merobohkan rumah tersebut dan menutup sumur itu sepenuhnya. Pak Mulyadi, selaku rukun warga di desa itu bertutur. Kenapa baru sekarang diambil tindakan, Pak? Tanya Saka yang sengaja bertandang hanya untuk sekedar main. Hening sesaat, tak lama Pak Mulyadi buka suara. Hanya beberapa orang yang mengetahui hal itu, Pak Dokter. Awalnya kami sepakat untuk merobohkan rumah tersebut dari awal.
tapi dilarang oleh Pak Lurah. Jadi ya begitu Pak, kita cuma bisa nurut. Seakan mengangguk paham. Kehadiran seseorang dari dalam rumah menarik atensi keduanya. Hanggini bersama putri bungsu Pak Mulyadi. Mau kemana? Tanya Pak Mulyadi kepada keduanya, yang sudah berpenampilan rapi mengenakan hijab. Mau ngaji di musola Pak, ya kan Gi? Jawab sang putri yang lantas menoleh ke arah Hanggi. Melihat gadis itu kembali bangkit, Saka turut merasa senang. Setelah kepergian kedua orang tuanya, Hanggi tinggal bersama keluarga Pak Mulyadi. Kepala Hanggi mengangguk sebanyak 2 kali. Ia masih banyak diam seperti dulu. Oh ya udah, hati-hati. Pak Mulyadi mengulurkan tangannya ke arah 2 gadis itu kala keduanya meminta salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab 2 pria dewasa itu bersamaan. Semuanya sudah kembali kondusif, tidak ada lagi hal janggal yang terjadi. Rumah tua itu akan segera dirobohkan. Dengan begitu, penduduk berharap bahwa desa mereka akan diberkahi dengan keselamatan. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.